Selamat datang di taman ini, tempat di mana kita akan menyaksikan perjalanan para tokoh kita dalam mencari makna moderasi beragama. Dalam ajaran Buddha, moderasi agama sangat penting. Di tengah dunia yang banyak perbedaan dan keyakinan, jadi kita melihat bagaimana 4 pemuda yaitu Tara, Siddhi, Maya, dan Arjun beserta guru kebijaksanaan mereka yaitu Dharma dalam menentukan keseimbangan dalam hidup mereka. Mereka akan menghadapi banyak perdebatan, tantangan, dan pelajaran yang berharga tentang bagaimana hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Mari kita saksikan perjalanan mereka. Maya, aku merasa sesuatu yang hilang dalam hidupku. Saya ingin belajar tentang ajaran Buddha dan moderasinya. Untuk ingin jawab. Moderasi adalah kuncinya, Tara. Kita perlu mencari jalan tengah antara dua ekstrim. Apa yang kalian bicarakan anak-anak? Kita sedang membahas tentang moderasi dalam beragama, Guru. Bagus sekali. Moderasi adalah prinsip penting dalam ajaran Buddha. Kalian harus memahami apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tidak, Guru. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Tidak ada tempat untuk keraguan. Siddhi, kita harus menghormati pandangan orang lain. Moderasi bukan berarti kita lemah. Tara, jangan ragukan ajaran Buddha. Kita harus berpegang teguh pada disiplin dan ketekunan. Tapi kalau begitu, bagaimana harus menikmati hidup? Kebahagiaan itu penting. Keduanya penting, anak-anak. Kebahagiaan duniawi dan spiritualitas bisa berjalan beriringan. Coba kita bahas ulang lagi. Apa yang kita bisa lakukan untuk moderasi ini bisa capai dengan bagus? Pertama-tama kita harus memahami prinsip-prinsip dasar terlebih dahulu. Apa yang boleh dilakukan seperti berbuat baik dan menjaga pikiran positif. Namun ada hal yang tidak boleh dilakukan juga, seperti melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Yang masuk akal, kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita terhadap orang lain. Tapi jika kita tidak berkomitmen sepenuhnya, bagaimana kita bisa mencapai pencerahan? Moderasi bukan berarti setengah hati, Siddhi. Itu untuk menemukan keseimbangan dalam hidup kita. Jika kita hanya fokus pada ekstrim, kita bisa kehilangan esensi dari ajaran Buddha. Cobalah untuk melihat gambaran besarnya. Kita harus menjaga disiplin dalam beragama. Tidak boleh terjebak dalam kesenangan duniawi yang berlebihan. Tapi kita perlu ruang untuk kebahagiaan. Hidup tuh tidak boleh tentang larangan. Moderasi mengajarkan kita untuk menghargai kebahagiaan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual. Coba kita pakai acara kebersamaan gitu untuk mencapai moderasi kita. Soalnya kan kita bisa memakai taman ini misalnya untuk berbagi pengalaman dan lain-lain. Itu ide bagus. Kita bisa mengundang orang-orang untuk berbagi belajaran satu sama lain. Mungkin aku bisa mengorganisir sebuah diskusi tentang bagaimana cara kita menjalani hidup dengan sepenuh hati. Kita juga bisa mengajak orang lain untuk berbagi cerita spiritual mereka. Dan kita bisa mengingatkan bahwa dalam kebersamaan kita bisa menemukan kebijaksanaan yang lebih besar. Ini adalah langkah yang baik. Dengan berbagi dan mendengarkan, kita dapat memahami arti sebenarnya dari moderasi. Mari kita mulai menceritakan bersama untuk lingkungan yang saling menghormati dan mendukung. Moderasi adalah kunci. Mari kita jalani jalan tengah menuju kedamaian. Udah ya? Langsung ngomong. Gimana juga sih? Iya, kan kejauhan. Tidak, Guru. Kita harus melakukan segalanya dengan sepenuh hati. Tidak ada tempat untuk keraguan. Kelihatan nggak muka dia? Keduanya penting, anak-anak. Kebahagiaan duniawi dan spiritualitas bisa berjalan beriringan. Coba kita bahas lebih dalam. Apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai moderasi ini. Jangan cuma bahas-bahas kayak gini sampai pusing kita. Pertama,